Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Hartaku miliki, hartaku kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya itu persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu,
setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Yesus. Wajahku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar dalam tangan-Mu. Tuhanku, heran keluarga-Mu. Engkau sanggup menjaga segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Selamat sore semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita mulai doa dulu ya. Bapa, terima kasih malam ini Kau telah pertemukan kami kembali dalam Zoom ini. Kami tahu Tuhan bukan suatu kebetulan. Bapa, kami tahu Kau mempunyai rencana dalam kehidupan kami. Bapa, pakailah kami, anak-anak-Mu, pakai kami sebagai alat-Mu. Pakai kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, kami tahu kalau Engkau selalu Bapa peduli dalam kehidupan kami. Engkau selalu Tuhan mau melindungi kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memulai Zoom ini. Kiranya Bapa kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Kami boleh Tuhan saling mendoakan. Bapa kami percaya kalau Engkau berkarya dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memulai Zoom ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Firman ya. Firman. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Budi Surasto. Oh ya, selamat malam. Terima kasih semuanya. Shalom. 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 Ya, salam terlebih dahulu. Saya mengucapkan terima kasih bersyukur ya kepada Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan malam hari ini dan juga
secara khusus kepada Ibu Wilma ya, yang sudah japri ke saya untuk meminta saya menyampaikan renungan firman Tuhan di acara Zoom pada tanggal 9 Juni ini. Dan saya pun juga merespon undangan ini dengan penuh rasa sukacita karena bisa bersama-sama bertemu. Ya, ini saya baru pertama kali masuk ke Zoom ya untuk Taruna Kebenaran ini. Ya, sekali lagi salam kenal dari saya untuk semuanya, dan saya sudah lebih mengenal seperti Salam kenal Ibu kembali. Wilma, kemudian Ibu Maharani ya, gitu ya. Saya lebih sudah sering kontak ya dengan beliau-beliau ini ya, lewat WA dan juga lewat Facebook ya, saling merespon ya. Dan yang lainnya masih belum begitu mengenal. Ya. Kalau dengan Pak Kiki, Pak Ketua kita ya sudah kenal lama ya. Karena sejak masih remaja saya tinggal di Jakarta sudah mengenal beliau ini ya. Jadi saya sudah cukup lama mengenal beliau ya. Ya, itulah sedikit ya pendahuluan dari saya, dan saya berasal dari kota Salatiga ya, Salatiga, Jawa Tengah. Dan saat ini saya berdomisili di wilayah Tulungagung. Ini perkenalan saya. Nah, itu foto kenangan ya. Kenangan bersama dengan Pak Kiki dan keluarganya dan juga mama mertuanya. Dengan teman saya waktu saya di Jakarta bermalam di rumah beliau, dan kami bisa sharing ya, saling kita menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian saya saat ini berada di kaki Gunung Bilis ya, di daerah Tulungagung ya. Kediri Tulungagung ini termasuk wilayah kaki gunung. Jadi kami tinggal di pegunungan ya. Jadi kalau mungkin nanti ada gangguan mungkin sinyal Wi-Fi atau mungkin terputus, jadi Bapak Ibu sekalian bisa memakluminya. Itu yang saya harapkan pada tapi saya berharap komunikasi dalam acara Zoom ini akan berjalan lancar sampai kepada akhir acara ini. Itu harapan saya, sehingga kesempatan malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dapat bisa berjalan dengan baik. Saya boleh tanya, dikasih waktu berapa menit ini ya? Ya. 30 menit. 30 menit, Pak. Ya, Oh ya, terima kasih ya. 30 menit. Ini suara saya tidak didengar dengan jelas semuanya ya? jelas, jelas. Oke, Jelas, ya, terima kasih ya. jelas, Pak. Oh ya. Kalau begitu, mari kita akan memulai. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Waktu saya mendapatkan satu dari Ibu Wilma menghubungi secara pribadi untuk minta saya menyampaikan firman Tuhan, langsung saya teringat dengan pasal di dalam Mazmur 34 ya, itu mengenai Daud. Itu akhirnya saya memberikan satu tema mengenai bagaimana kita orang berkomitmen, dan juga saya gabung dengan kata lain yaitu berintegritas ya. Tema pada malam hari ini bagaimana orang yang berkomitmen dan orang yang berintegritas. Namun sebelumnya mari kita akan terlebih dahulu untuk berdoa untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Jikalau Tuhan telah mempertemukan kami di dalam acara Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk perkenalan kami di dalam acara ini. Dan saat ini ya Tuhan, khususnya hamba masih banyak yang belum mengenal, dan juga ada beberapa yang sudah lebih mengenal seperti Ibu Wilma dan Ibu Maharani. Kami bersyukur, dan juga Bapak
Didi Pesak sebagai ketua daripada Taruna Kebenaran. Dan di Zoom ini Tuhan, kami saat ini akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Akan urapi dan pakai sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan doa, ucapan syukur kami, harapan kami di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah pernah mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan membuka di dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, sekali lagi di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat, yang demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah, dialah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, malah kita bersama-sama memakmurkan namanya. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, kemudian saya mengambil satu tema, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang berkomitmen dan berintegritas. Nah, kita tahu, kita sudah banyak mengerti ya tentang apa itu komitmen dan apa itu integritas ya. Kalau secara umum, komitmen itu adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atau tindakan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah komitmen, atau dengan bahasa yang sederhana, komitmen itu adalah janji. Ya. Misalkan di dalam rumah tangga, suami berkomitmen untuk mengasihi istri, ya. Dan sebaliknya istri juga mengasihi suami, itu kan komitmen atau janji antara suami dan istri dan juga anak kepada orang tua, bahkan juga di tengah-tengah rekan pekerja dalam lingkungan pekerjaan ataupun juga di dalam kita berinteraksi dengan masyarakat atau mungkin di dalam bahkan kita dalam bergereja yang kita berjemaat. Ya, komitmen sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan di dalam setiap kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita ya, tidak terbatas ya. Kemudian kalau integritas ya, integritas itu berasal dari kata bahasa Latin yakni yang integer ya. Integer itu yang artinya utuh dan lengkap. Jadi diambil dari bahasa Latin integer atau utuh dan lengkap. Tetapi di dalam kekristenan ya, kita mengenal integritas itu dengan bahasa yang sederhana dapat diartikan bahwa integritas itu adalah kejujuran ya, yang pertama, kemudian kesetiaan, dan kemudian dapat dipercaya. Kesetiaan, kejujuran, dan dapat dipercaya, itulah integritas. Nah, saya mengambil tema ini karena antara kedua hal ini merupakan satu
dua pilar yang seharusnya itu berjalan beriringan. Orang yang berkomitmen belum tentu dia orang yang berintegritas, ya kan? Tetapi orang yang berintegritas itu pasti dia sudah pasti akan berkomitmen. Ya. Orang yang berkomitmen belum tentu dia berintegritas, tapi orang yang berintegritas itu sudah tentu dia akan memiliki komitmen dalam kehidupannya. Nah, kata ini memang sangat menarik. Kemudian saya hubungkan dengan kisah kehidupan Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ini. Dan saya bersyukur saya juga membuat satu komitmen kepada Tuhan bahwa saya ingin menyimpan firman itu sebanyak-banyaknya di dalam hati saya. Kemudian saya menghafal pasal-pasal panjang seperti Yohanes pasal 1, 18 ayat, itu saya hafal. Kemudian Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, kemudian Mazmur 34 1 sampai 23, Mazmur 20 1 sampai 10, kemudian Amsal pasal 1 sampai 7, kemudian di dalam Injil Lukas ujian Maria, ujian Zakaria, kemudian dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat itu ujian Hana. Itu saya mencoba menghafalkan. Dan kemudian saya juga berkomitmen untuk membaca kitab Amsal itu sesuai dengan kalender harian kita, ya. Tuhan memberikan kitab Amsal itu bukan kebetulan. Berjumlah pasal 31 pasal. Itu menunjukkan kepada kalender harian kita. Jadi kalau tanggal 9 ini, saya membaca kitab Amsal pasal 9. Kalau tanggal 1 ya tanggal 1, 2 tanggal 2, dan seterusnya terus berkesinambungan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan ini sudah saya lakukan sudah puluhan tahun ya. Saya lakukan terus menerus, continue ya, tidak pernah berhenti. Ya. Jadi saya sebelum membaca firman Tuhan, ya terlebih dahulu berdoa dahulu, kemudian membaca firman Tuhan. Saya rutinitas itu pertama yang saya baca yaitu kitab Mazmur, kemudian Yohanes, kemudian Injil Lukas, kemudian 1 Samuel, dan yang lain-lainnya. Itu saya baca rutinitas sebelum saya membaca kitab-kitab yang setiap hari berkelanjutan. Mungkin saya dari Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu itu sudah berkali-kali saya membaca bolak-balik. Kitab Kejadian sampai Maliaki selesai, ulang lagi ke Kejadian, kemudian selanjutnya dari kitab Matius sampai Wahyu selesai, saya ulang lagi Matius. Jadi terus saya ulang-ulang. Dan hari ini saya sudah masuk ke dalam kitab Ayub, ya, Ayub pasal yang keempat. Ya, kemudian Perjanjian Baru sudah masuk ke kitab Efesus. Ya, terus nanti akan saya baca sampai selesai, balik lagi. Terus, tapi sebelum saya membaca kitab-kitab PL dan PB itu, saya sudah berkomitmen untuk membaca beberapa pasal-pasal panjang yang sudah saya hafal itu saya baca setiap hari. Sebelum saya membaca firman Tuhan secara berkontinu ya setiap hari, kemudian saya naikkan doa syafaat mengakhiri persekutuan saya pribadi dengan Tuhan. Nah, itu adalah merupakan bentuk daripada komitmen saya kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini, dalam Mazmur 34 ini, sangat menarik sekali. Dikatakan bahwa di situ ayat pertama bahwa dari jauh pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ini merupakan satu latar belakang di mana pada waktu itu Daud mengalami satu titik kehidupan yang begitu nol, karena dia di dalam lingkungan daerahnya dia dikejar-kejar sama Raja Saul ini, yang dia dalam keadaan yang tidak nyaman, ada rasa takut dan sebagainya. Dia dengan pengikutnya kemudian melarikan diri,
Dan kemudian yang kedua dia masuk ke daerah Nob. Ya, Nob itu tempat di mana para imam berdomisili. Di situ Daud dan pengikutnya beberapa orang merasa lapar. Ya, yang menghubungi yaitu Imam Ahimelek. Jadi Imam Ahimelek, kemudian karena itu Daud lapar, kemudian dia minta roti kepada Imam Ahimelek. Kemudian Imam Ahimelek mengatakan, apakah engkau tahir? Ya, saya tahir. Dan yang mengikuti saya pun juga tahir. Artinya tidak bersentuhan dengan istrinya begitu. Ya, tahir. Kemudian roti kudus itu diberikan kepada Daud dan mereka memakan. Diizinkan oleh Imam Ahimelek. Tapi persembahan kudus dipersembahkan. Kemudian Daud dalam keadaan lapar itulah dia menghubungi Imam Ahimelek. Dan selanjutnya bagaimana? Daud kemudian dia datang ke daerah Gad, di mana di situ ada Raja Akis. Nah, padahal Raja Akis ini atau dia berada di Gad itu termasuk wilayah orang-orang Filistin. Ya, bagaimana orang-orang Filistin merupakan musuh daripada orang Israel pada waktu itu. Dan Daud pernah mengalahkan yang namanya Goliat. Nah, pada waktu Daud berada di lingkungan orang-orang Filistin, kemudian ada yang mengenal dia. Loh, itu kan Daud. Bukankah ada orang yang berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud semakin takut. Nah, ayat firman Tuhan di Mazmur tadi 35:1 itu di depan Raja Abimelek. Di depan Raja Abimelek. Raja Abimelek ini, kata Abimelek itu merupakan satu bahasa atau kata samaran ya. Itu bukan nama pribadi. Jadi itu nama raja orang-orang Filistin, ya. Itu bukan nama pribadi. Ya. Kemudian Daud merasa takut, kemudian dia pura-pura menjadi orang gila. Tidak waras pikirannya, dia menjadi seperti orang gila. Nah, bayangkan bagaimana Daud di lingkungan daerahnya sendiri dikejar-kejar Saul, ingin dibunuh dan ya, mengalami rasa takut. Kemudian di daerah Nob dia karena merasa lapar lari kepada imam di Nob, dan di situ dia kemudian melanjutkan pelariannya menuju daerah musuhnya, yaitu orang-orang Filistin. Di situ dia mengalami lebih ketakutan sehingga dia berpura-pura untuk menjadi tidak pura-pura tidak waras. Padahal dia normal sebenarnya, tapi dia berpura-pura gila. Bagaimana keadaan Daud yang demikian? Dia berada di dalam satu titik yang nol. Ya. Namun dalam Mazmur 34 yang berhubungan dengan kitab 1 Samuel pasal yang ke-21 ini mengenai Daud pada waktu dia mengalami hal-hal yang demikian. Kemudian menulis kitab Mazmur 34 ini, dan dia tetap dalam keadaan dalam hubungannya dengan Tuhan tidak berubah. Makanya dia hanya mengambil satu keputusan bahwa aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulut. Itu artinya bahwa Daud mengambil keputusan untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. Meskipun keadaanku saat ini demikian, tapi aku tetap akan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Makanya dia berkomitmen, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Namun Daud dia berkomitmen tidak dia sendiri. Ayat 4 mengatakan bahwa marilah, ya kan, marilah muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ayat 4 itu merupakan ajakan Daud, bukan dia sendiri yang berkomitmen bersama-sama dengan aku. dia mengajak pengikut yang bersama-sama dengan dia.
Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang memiliki komitmen, komitmen seperti Nehemia. Nehemia pada waktu dia mendengar yaitu tembok Yerusalem roboh, kemudian dia merasa susah, merasa sedih, kemudian dia akhirnya mengambil keputusan untuk membangun tembok Yerusalem yang roboh. Dia pamitan dengan Raja Ahasuerus, dia akhirnya menuju ke wilayah Yerusalem, melihat langsung keadaan tembok Yerusalem dan membangun dan akhirnya berhasil meskipun tantangan. Itu komitmennya. Kemudian Esther menghadapi ujian yang begitu berat karena mendengar dari pamannya Mordekai bahwa orang-orang Yahudi akan dimusnahkan, akan dibunuh, sehingga akhirnya Esther mengambil keputusan bahwa mengadakan doa puasa selama 3 hari 3 malam. Termasuk pamannya diberitahukan bahwa paman juga harus berpuasa 3 malam dan orang-orang Yahudi yang bersama sama. Dan aku dalam istana ini akan berpuasa juga 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum bersama dengan dayang-dayang. Dan bagaimana Esther mengambil keputusan demikian? Nanti aku menghadap raja, meskipun toh aku harus mati, aku siap. Ini merupakan satu keputusan. Komitmen Esther begitu luar biasa. Dan kisah Esther ini apa? Orang-orang Yahudi terhindar dari pembunuhan dan pemusnahan. Bahkan yang memprovokasi akhirnya justru dia harus menghadapi Raja Ahasuerus, yaitu Haman, akhirnya dihukum mati, digantung. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga ialah Yusuf. Yusuf juga memiliki komitmen yang luar biasa. Selain dia memiliki komitmen yang luar biasa, dia juga memiliki kehidupan yang berintegritas. Pada saat dia dibenci oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh dan dibuang dan dijual, dan kisah Yusuf ini menarik. Dari kitab Kejadian 37 sampai akhirnya pasal terakhir 50 itu mengenai kisah Daud. Seandainya Yusuf ini tidak memiliki komitmen kepada Tuhan dan tidak berintegrasi, ya maaf ini agak terputus kadang lagi ya. Jadi dia memiliki kehidupan yang berkomitmen dan berintegritas. Kejadian pasal 37 malam ini digoda oleh seorang yang kaya raya, istri daripada Potifar. Katakanlah dia digoda oleh sang tepo. Tetapi dalam ujian itu, pencobaan itu, artinya ada buah sedikit gangguan. Ya, silahkan Jadi lanjut. akhirnya, ya terima kasih. Jadi akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Selain dia memiliki komitmen, dia juga memiliki integritas dalam hidupnya. Dan seandainya Yusuf pasal 37 dia jatuh dalam pencobaan, maka kisahnya akan berhenti sampai di situ. Tetapi dia terus berlanjut sampai pasal yang terakhir, kitab Kejadian pasal 50. Karena Yusuf tetap disertai Tuhan. Itulah kehidupan orang yang berkomitmen dan berintegritas. Ya. Nah, dalam kehidupan setiap kita, ya memang kita kadang ya menghadapi berbagai macam ujian dan pencobaan, ya, keadaan yang mungkin kita ada rasa nyaman dan sebagainya. Apakah di tengah-tengah kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan, apakah kita tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Nah ini,
Di saat keadaan yang nyaman dan menyenangkan, apakah Tuhan itu di atas segala-galanya? Ya, seperti Daud, meskipun dalam kondisi keadaan yang tidak menyenangkan, dikejar-kejar Saul, ya, kelaparan, kemudian di daerah musuh, orang-orang Filistin, tetapi dia tetap memiliki komitmen untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia katakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulut. Dia mengajak rekan-rekannya, pengikut-pengikutnya, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasyurkan namanya. Nah, biarlah renungan pada malam hari ini membuat kita pun juga ada satu kerinduan. Biarlah kita percaya, saya percaya kita memiliki satu komitmen ya pada Tuhan. Itu yang pertama ya. Komitmen dalam kehidupan keluarga, dalam bermasyarakat, dalam kita bergereja, dan juga kita hubungkan dengan integritas ini. Karena Tuhan pun juga Tuhan yang berpegang kepada janjinya. Dan Tuhan pun juga memiliki integritas yang kita tidak meragukan. Tuhan itu setia, Tuhan dapat dipercaya, kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Tuhan semakin memberkati kita. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga mengatakan bahwa dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya atau kepada Yakub, kepada Israel. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, ini adalah janji Tuhan, komitmen Tuhan kepada umat Israel. Jadi Tuhan sendiri sudah memberikan satu teladan bahwa Tuhan pun juga memiliki komitmen janji ya, dan juga Tuhan juga berintegritas, dan integritasnya Tuhan jelas integritas yang bersifat ilahi atau kekal. Nah, jadi Tuhan sangat menyukai kalau kita berpegang kepada komitmen kita, berpegang kepada janji kita kepada Tuhan, dan juga kita memiliki kehidupan yang berintegritas. Wah, ini menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kehidupan kita akan semakin diberkati. Nah, semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penutup, ada satu kesaksian dari penyanyi rohani ya. Saya sangat terkesan dengan beliau ini ya. Kesaksiannya waktu dia sembuh dari sakitnya, yaitu penyanyi Ibu Jacqueline Selose ya. Saya dulu hanya mendengar lagu-lagunya itu ya biasa ya, karena sudah kita sering dengar. Tapi setelah saya mengikuti kisah kehidupannya di YouTube, bagaimana dia sakit, divonis bahwa dia tidak akan sembuh dari sakitnya, tapi akhirnya Tuhan sembuhkan dia. Dia berobat ke China, berobat ke Singapura oleh usaha daripada penyanyi rohani juga, Pastor Jeffrey Sandra, diupayakan untuk berobat ke luar negeri. Meskipun dokter mengatakan bahwa penyakitmu Jacqueline tidak akan bisa sembuh, tapi wah, luar biasa. Tuhan menyembuhkan dia. Di dalam sakitnya itu, dia tulis lagu pujian, yaitu Bapakku yang baik. Kita mungkin sudah mengenal lagu ini ya. Dan saya bersyukur juga diberikan satu karunia Tuhan membuat lagu-lagu pujian ya. Saya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam kelemahan. Saya bikin lagu-lagu pujian ya di grup PK. Itu pernah saya share juga ya, lagu yang pernah saya buat tentang saya mengharapkan Tuhan, ya, berserah sepenuhnya, selalu bersyukur dan mau menyembah Tuhan, memuji Dia dan mengandalkan Dia. Nah, lagu pujian dari Ibu Jacqueline ini, yang saya pernah bersyukur kepada Tuhan, pernah di
Malang dipertemukan dengan beliau ini, waktu ada konser di Malang, ya 2 hari di sana, kemudian ya puji Tuhan saya bisa dipertemukan dengan Ibu Jacqueline ini. Sangat dari dia katakan bahwa Tuhan, seandainya penyakitku tidak sembuh sekalipun, aku akan tetap mengasihi engkau. Nah itu komitmen Ibu Jacqueline. Dan Tuhan akhirnya menyembuhkan dia dengan penuh keajaiban. Dan sampai hari ini dia pelayanan kemana-mana, baik dalam negeri maupun juga di luar negeri. Nah, malam ini mengakhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berkomitmen, ya, berintegritas. Amin. Ya, berkomitmen, ya, karena komitmen bisa berubah. Janji kita bisa berubah dengan berjalannya waktu. Bisa berubah. Atau mungkin kita hari ini bisa setia, bisa mengandalkan Tuhan. Dan mungkin pada besok-besok dalam perjalanan kita di tengah-tengah situasi, mungkin kita bisa sedikit mungkin menjauh dari Tuhan. Banyak orang, ya, yang hidupnya akhirnya dia menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Banyak sekali di luar sana, ya. Tapi kita yang di grup ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Ya, orang yang setia dan mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bagi kita ditambah kehidupan yang berintegritas. Kita dipercaya Tuhan. Kita setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan sangat diperkenankan dengan kehidupan kita. Tuhan menikmati hidup kita. Tuhan dipuaskan dengan hidup kita. Jadi mari dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, selain kita berkomitmen pribadi, kita bisa mengajak, ya, keluarga kita, teman-teman kita, kemudian dalam kita bergereja, berjemaat, ya, untuk mengajak mereka, mari kita hidup berkomitmen dan berintegritas supaya hidup kita semakin dan semakin menyenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga orang lain melihat hidup kita ada di dalam jalan kebenaran di dalam Tuhan. Pujian yang sangat saya juga diberkati dengan pujian ini. Saya akan menyanyikan pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Ya, kita sudah mengenal lagu ini, ya, lagu yang sudah kita kenal pujian ini. Refnya itu dikatakan bahwa Yesus Engkaulah segala-galanya. Aku yang baik, Kau sangat kuasa, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kudus, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu
segalanya. Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya. Nah, pujian ini sangat memberkati saya. Saya mengikuti kisah di depan Ibu Jacqueline, sampai saya dengarkan dari awal dia sakit sampai dia sembuh, bahkan dia dapat kesempatan untuk membuat gaun ajang Indonesia Idol, kemudian Ratu Universe. Dia merancang gaun. Bayangkan, seorang Jacqueline, penyanyi rohani, diminta membuat gaun untuk peserta Indonesian Idol, kemudian ajang Miss Universe, Miss Internasional. Itu karena Tuhan. Dia berkomitmen dan hidup berintegritas. Dan sampai hari ini, Tuhan sangat memberkati kehidupannya. Dan Tuhan sangat memuliakan. Ya, biarlah pujian ini pun juga akan menginspirasi kita bersama-sama. Kita akan selalu berkomitmen yang terus tidak akan selesai dan berintegritas supaya hidup kita sungguh layak dan diperkenan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh berkat bagi setiap kita dan Tuhan dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Minta kesediaan Ibu Wilma ya untuk menutup dalam doa. Dengar firman Tuhan pada malam. Terima kasih Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kembali kami menghampiri hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami semua yang berada di Zoom ini. Sehingga kami sudah boleh menikmati akan firman Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami, menjadi suatu semangat bagi kami, dan mengajari kami bagaimana caranya kami menjadi orang yang berintegritas dan juga berkomitmen kepada Bapa di surga. Dalam segala kelemahan kami sebagai manusia, kami tidak sanggup untuk melakukan semuanya itu. Tetapi kami percaya apabila kami minta Roh Kudus-Mu dan kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan akan menopang kami. Tuhan akan menuntun dan membimbing kami supaya kami lebih hari lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih menjadi seperti yang Kau inginkan. Kami menyerahkan Pak Pendeta Budi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau dengan segala pelayanan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Demikian juga di dalam kehidupannya, pelayanannya di tempatnya saat ini. Tuhan berkati Bapak. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi dari surga, kerendahan hati, supaya firman-firman Tuhan yang ditaburkan nanti bukan karena kepintarannya, tetapi semua itu adalah karena berkat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada beliau. Berkati beliau dengan kehidupannya, dengan rumah tangganya, berkati anak dan istrinya, berkati anak-anaknya di dalam pendidikan ataupun di dalam tempat pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang dikerjakan, supaya mereka semua berhasil di dalam segalanya ya Tuhan. Berkati mata pencaharian beliau untuk menghidupi akan rumah tangganya. Kami serahkan kehidupan beliau kepada Tuhan dan segala pelayanannya. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi keluarganya, demikian juga bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan acara Zoom ini dengan kesaksian dari saudara kami, Bunda Afon. Biarlah Tuhan berikan Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Hadirat-Mu hadir di dalam Zoom ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikutinya hingga selesai dengan tidak kurang apa-apa. Berkati akan sinyal ataupun alat Zoom yang kami gunakan saat ini, supaya tidak ada penghalang, sehingga kami boleh tetap mengikuti acara ini hingga selesai.
semuanya hanya untuk puji dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Wilma yang sudah Sama Pak Pendeta. Selanjutnya Sis kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Budi. Firman Ya, Tuhan yang sama-sama. luar biasa buat kita semua ya, yang kita mau belajar bagaimana tidak hanya berkomitmen, tapi kita harus berintegritas. Integritas. Nyebutnya aja susah. Nah, kita Ya, harus betul. punya Ya. beriman Tidak teguh dengan berkomitmen, Tuhan tapi gitu ya. berintegritas, ya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari Bu Avon. Silakan Bu. Akhirnya buka akhir. Ya. Shalom, selamat malam. Salam Shalom. kenal. Ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih untuk firman dari Bapak Pendeta Budi. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini juga, di mana Selamat malam Ibu Ivon ya, selamat malam juga. Iya Pak. Sebelumnya mungkin kesaksian ini agak malah justru tidak memberikan pengajaran tentang integritas. Seperti yang barusan kita dengar, tapi ini adalah kesaksian hidup ya. Jadi nama saya Nova Lina Tobing, tapi kebetulan lebih banyak disapa dengan panggilan Avon. Saya mengalami pergumulan hidup yang bisa dikatakan naik turun di dalam kehidupan saya. Dan sampai fase saya pernah menantang Tuhan. Pada saat itu saya menjadi seorang ibu rumah tangga. Dalam pernikahan saya selama kurang lebih hampir 11 tahun tanpa mempunyai keturunan. Sebagian besar keluarga besar suami saya itu mengatakan bahwa saya adalah pokok anggur yang harus dibuang, yang harus ditebang karena tidak berbuah. Firman itu dikenakan kepada saya. Lalu pada saat itu juga saya menjadi seorang majelis gereja. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa saya yang boleh dikatakan hidup di dalam pelayanan, saya bekerja juga banyak lebih condong kepada masalah-masalah masyarakat luas, karena kebetulan pekerjaan saya seorang pengacara. Jadi waktu itu saya banyak menangani perkara kasus-kasus tanah gusuran yang saya bela, dan juga saya mengabdikan hidup saya di dalam lingkungan gereja. Tapi sepertinya Tuhan menjauhkan saya dari berkat sebagai seorang ibu. Di situ saya tidak berterima karena cacian maki saya terima dari kiri kanan, sampai akhirnya suami saya dinikahkan kembali untuk mendapatkan keturunan. Saya memutuskan untuk meninggalkan rumah tangga saya. Di situ saya mengalami trauma ketika terakhir kali saya berdiri di mimbar. Firman yang saya baca adalah tentang kehidupan rumah tangga di dalam Tuhan. Bertentangan dengan batin saya, Pak Pendeta. Saya merasa, Tuhan, firman ini tidak pantas saya bicarakan karena saya mengalami kegagalan. Lalu entah kenapa saya terjatuh dan saya pingsan waktu itu. Saya memutuskan meninggalkan gereja. Saya memutuskan meninggalkan rumah tangga saya. Saya hidup sendirian, saya pergi dari rumah, saya tinggalkan semuanya. Dan di situ kebetulan kan saya juga seorang aktivis ya Pak saat itu. Saya banyak demo juga lah, pokoknya saya kegiatan saya seperti itu. Satu waktu ketika saya sudah meninggalkan semua kegiatan gerejawi, semua kegiatan rumah tangga saya,
saya terjun kembali di dalam demo. Waktu itu saya demo anti kenaikan BBM di gedung DPR MPR. Di situ saya bertemu dengan seorang pemuda Muslim yang merupakan seorang pemimpin itu ya Pak. Saya di situ langsung entah kenapa tertarik gitu dengan beliau dan beliau juga. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menghukum aku seperti ini. Engkau akan lihat bagaimana aku mengambil laki-laki yang tidak mengenal dan tidak akan pernah mengenal Engkau. Lalu saya langsung memutuskan saya berhubungan dengan beliau, Bapak Pendeta. Sampai akhirnya kami menikah siri. Karena saya entah kenapa, meskipun saya marah dengan Tuhan, saya tidak mampu meninggalkan iman kepercayaan saya. Saya memutuskan tetap saya sebagai seorang Kristen. Dan saya tidak mau berpaling dalam soal agama itu. Jadi akhirnya kami nikah siri, sampai perjalanan waktu dan pergumulan terus berlanjut, dia mulai menggoyang iman saya. Dalam pengertian menggoyang ialah dia menginginkan saya menjadi seorang mualaf. Lalu saya menentang. Itu setelah 5 tahun pernikahan saya yang kedua. Setelah 7 tahun dia menantang saya, Pak Pendeta. Setelah dia dan keluarganya menantang saya, mengatakan, kamu memilih tetap menikah dengan suami saya ini, kami akan pestakan besar-besaran jika kau jadi mualaf atau kau berpisah. Entah kenapa saya tegas sekali pada saat itu. Tak akan pernah kutinggalkan dan tak akan pernah kutukarkan Tuhanku hanya karena seorang laki-laki. Jadi aku memilih perceraian. Lalu kami berpisah. Yang aku bingung Pak Pendeta pada saat itu, Tuhan, aku sudah memaki Engkau, aku meninggalkan Engkau, aku menghancurkan semua hingga aku tidak pernah ke gereja. Saat itu aku nggak pernah ke gereja, Pak. Berdoa pun tidak, apapun tidak, semua tidak aku lepaskan. Tapi kenapa imanku tidak pernah goyah? Aku tidak mampu meninggalkan Engkau, Tuhan, tidak bisa. Akhirnya aku bergumul lewat Sumule. Pada saat itu, aku mengenal SFG, kenal dengan teman-teman bernyanyi lagu rohani. Aku menghina seseorang saat itu, Pak Pendeta. Founder SFG itu bernama Lios. Suaranya fals. Maaf, bukan aku mau menghina, bukan Pak Pendeta. Tapi pada saat itu memang aku menghinanya. Tapi disitulah aku disentuh. Dia seorang yang bernyanyi dengan suara yang fals, lagu nadanya do bisa dia nyanyi mi, entah kemana-mana nadanya, tapi dia begitu bersemangat, dia tidak peduli. Di situ aku, Tuhan, orang seperti ini aja memuji Engkau, aku sudah meninggalkan Engkau, Tuhan. Di situ aku mulai kembali mengingat lagu-lagu rohani. Sebuah lagu waktu itu yang dinyanyikan khusus untukku oleh anak-anak SFG, yaitu meski nana takkan menena, ya itu lagu itu sangat menyentuh saat itu. Akhirnya aku memutuskan, Tuhan, kalau memang aku masih layak kembali, izinkan aku, Tuhan, menjadi anakmu dan kembali beribadah. Lalu aku memberanikan diri konsultasi ke pendeta, sehingga aku diberikan waktu untuk belajar kembali mengakui iman kepercayaanku. Dan Januari kemarin adalah awal aku kembali ke gereja. Di situ aku bilang sama teman-teman M2B, terima kasih untuk dukungan kalian. Aku punya semangat, aku mampu kembali untuk mengakui Tuhan adalah juru selamatku. Dan aku diterima kembali dan terdaftar kembali menjadi anggota gereja. Yang selama ini aku sudah dibal, kalau istilah dalam gereja kami HKBP Batak gitu ya Pak Pendeta, itu dihukum karena aku sudah menyimpang gitu. Lalu aku menjalani pengajaran itu, belajar lagi itu selama hampir 1 tahun.
Lalu aku diumumkan kembali bahwa sudah kembali menjadi anggota jemaat, ditasbihkan kembali. Cuma aku ditawarkan juga kembali untuk menjadi majelis karena di HKBP itu majelis seumur hidup, Pak Pendeta. Tapi aku belum sanggup. Aku bilang, izinkan aku kembali, aku sudah berterima kasih gitu ya. Biarlah aku belajar pelan-pelan untuk menata hati supaya kalau memang ada panggilan kembali, Tuhan izinkan aku mau menjadi pelayan di gereja, aku siap. Tapi kalau sekarang aku masih tertatih-tatih gitu ya. Di sini aku melihat tadi dengan firman Pak Pendeta yang mengajarkan tentang integritas. Tapi aku melanggar integritas, tapi aku percaya Tuhan itu punya rencana yang indah. Dalam keterpurukanku, di dalam aku merasakan bahwa aku nggak pantas menjadi seorang ibu, nggak memiliki anak dari rahimku, tapi akhirnya aku menemukan banyak sekali anak di mana-mana yang memanggil aku bunda. Dan itu merupakan apa ya, Pak Pendeta, berkat yang luar biasa dalam hidupku. Penghiburan ya Bu ya, penghiburan. Tuhan kasih aku kesempatan mengangkat anak, mengambil anak, menyekolahkan mereka, dan merasakan kasih sayang. Sekarang aku nggak sendiri, Pak Pendeta. Di rumahku banyak anak-anak dari macam-macam daerah yang menjadi anak-anakku. Di sini aku melihat, meskipun aku menyimpang, tapi Tuhan tetap menjaga imanku. Jadi kepada teman-teman semua, lihat betapa besar kasih Tuhan. Jangan pernah menyimpang daripada pengajaran dan kasih-Nya. Karena Dia memiliki kasih yang sangat besar dan luar biasa. Kita nggak bisa lihat sekarang apa rencana Tuhan, tapi percayalah. Pada saatnya rencana Tuhan itu indah. Pada saatnya di ujung sana, Dia memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekarang aku belajar kembali, biar teman-teman doakan, aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Walaupun aku tahu kita manusia ya, tapi aku sudah mengatakan, Tuhan, jangan lagi Kau bukakan mataku untuk mencari pasangan hidup. Aku nggak mau lagi Tuhan, aku sudah cukup dengan anak-anakku yang begini banyak. Biarlah aku berbakti, mungkin lewat ini pekerjaanku, segala apa yang ku miliki, mungkin jalan-Mu Tuhan untuk membantu banyak daripada saudara-saudaraku yang tidak bisa bersekolah. Biarkan aku di sini saja Tuhan. Aku udah minta seperti itu sama Tuhan. Jadi teman-teman semua tetaplah berjalan dalam kasih Tuhan, percaya dan selalu percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku mohon doanya ya Bapak Pendeta dan semua teman-teman supaya kita dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita akan lurus terus menatap ke depan bersama kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Luar biasa kesaksiannya, Ibu Afon. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih Bunda Afon, Bunda Novalina. Kesaksian yang luar biasa, sungguh menguatkan kita semua ya. Seperti Iya, kesaksiannya luar biasa. Alkitab juga ada mengatakan anak yang terhilang dan Tuhan sambut kembali dan Tuhan sediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan sangat menyambut kita dengan kasih sayangnya yang begitu besar. Ya, selanjutnya mungkin ada pujian atau Kita nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan satu lagu. Ya. Untuk menguatkan ya Bunda Alfon. Kalau aku tak dapat melihat.